Selamat datang dalam tutorial User Guide aplikasi Trade Pro by PT Rifan Finansindo Berjangka cabang Semarang. Tata cara install dan login. Download terlebih dahulu aplikasi trading apps di Google Play Store atau Apple App Store. Search dengan menggunakan keyword Rifan Finansindo Berjangka. Kemudian, pilih dan install aplikasi Trade Pro. Setelah aplikasi selesai diinstal, buka aplikasi dan Anda akan menemui tampilan awal dari aplikasi Trade Pro, yaitu tampilan menu login. Dalam menu ini terdapat dua pilihan akun untuk user, yaitu akun demo dan akun live. Jika user belum memiliki akun, pilih registrasi online di bawah tombol login. Setelah user memiliki akun, masukkan username dan password, lalu tekan login. Kemudian, user wajib membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika user sudah memahaminya, pilih tombol I agree untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu, user akan masuk ke tampilan menu utama. Di sini, user dapat melihat keterangan equity, margin required, dan effective margin. Di sini, user juga dapat melihat produk yang kami miliki. Trading. Tutorial transaksi open buy. Dalam menu utama atau main, pilih salah satu produk yang akan ditransaksikan. Dalam tutorial ini, kita pilih XUL. Di sini terdapat pilihan buy dan sell. Atau user juga bisa langsung pilih buy pada tampilan produk di menu utama. Setelah kita pilih buy, kita masukkan jumlah lot yang diinginkan. Dengan cara menekan tombol plus untuk menambah jumlah lot, dan tombol minus untuk mengurangi jumlah lot. Atau user juga bisa langsung memasukkan jumlah lot yang diinginkan dengan ketentuan minimal 1 lot dan maksimal 50 lot. Lalu klik confirm. Setelah itu akan muncul notis yang menyatakan transaksi user telah berhasil atau gagal. Jika berhasil, akan menampilkan kata have been executed, lalu klik OK. Setelah itu, user akan dibawa langsung di menu Open Position, dan user dapat memeriksa transaksi open buy yang telah ditransaksikan. Limit stop order. Selanjutnya, user dapat menggunakan limit stop order dengan cara pilih Action tab menu Limit Stop, akan muncul Execute page, dan sebagai contoh, kita akan memasang limit order buy. Jika order yang akan dilakukan adalah limit order buy, pilih dan klik tombol buy. Masukkan harga di bawah harga running buy. Karena jika kita memasukkan harga di atas harga running buy, maka otomatis akan menjadi stop order buy. Jika order yang akan dilakukan adalah limit order sell, maka lakukan action yang berlawanan dari limit order buy. Kemudian masukkan jumlah lot dan pastikan yang lainnya sudah benar. Silakan klik confirm. Jika limit order yang dilakukan telah berhasil, maka akan otomatis muncul pada menu order.
order. Untuk melakukan cancel order yang sudah dipasang sebelumnya, baik limit, stop, ataupun OCO, user dapat melakukan cara sebagai berikut. Pada menu main, pilih produk yang akan di-cancel, pilih dan klik menu order, kemudian centang order yang ingin kita cancel. Cancel order dapat dilakukan secara single maupun multiple. Lalu klik cancel selected order. Lalu akan muncul attention apakah benar user ingin melakukan cancel order. Lalu klik OK. Akan muncul notifikasi jika order yang Anda cancel berhasil. Dan silakan cek di tab menu order history untuk memastikan bahwa order tersebut telah tercancel dengan sempurna. Liquid position. Pilih produk yang akan di-liquid atau produk open sebelumnya. Setelah itu, pilih dan klik checkbox pada produk tersebut. Di sini, user dapat memilih sell untuk open buy atau pilih buy untuk open sell. Dikarenakan open position yang kita miliki adalah open buy, maka pilih sell untuk meliquid open buy tersebut. Lalu, masukkan jumlah lot yang akan diliquid. Tekan tombol minus untuk mengurangi jumlah lot, atau tekan tombol plus untuk menambah jumlah lot. Jumlah lot yang dapat diliquid maksimal sesuai dengan jumlah lot yang ada pada produk open tersebut. Lalu klik confirm. Jika berhasil, akan menampilkan kata have been executed pada notice. Lalu klik OK. Setelah itu, pilih menu temporary statement dan pilih settle position untuk memastikan transaksi yang telah diliquid berhasil. Liquid limit order. Selanjutnya, user dapat memasang liquid limit order yaitu dengan cara centang terlebih dahulu open posisi yang ingin diliquid, pilih action tab menu limit stop. Dikarenakan open position yang kita miliki adalah open buy, maka limit ordernya menjadi limit atau stop sell. Selanjutnya, masukkan harga lebih tinggi atau high dari harga running sell. Kemudian, masukkan jumlah lot dan pastikan yang lainnya sudah benar. Silakan klik confirm. Setelah itu, akan muncul notice your order have been queued. Masuk ke menu order untuk memastikan liquid limit order tersebut telah berhasil. Liquid OCO. Selanjutnya, user dapat memasang liquid OCO order yaitu dengan cara pertama, centang terlebih dahulu open posisi yang ingin diliquid. Pilih action tab menu OCO. Di dalam menu OCO, user akan memasukkan dua harga sekaligus, yaitu liquid price dan OCO price. Dikarenakan open position yang kita miliki adalah open buy, maka OCO ordernya menjadi OCO sell. Selanjutnya, masukkan harga di atas dari harga running sell untuk liquid price-nya, dan masukkan harga di bawah dari harga running sell untuk OCO price-nya. Kemudian, masukkan jumlah lot dan pastikan yang lainnya sudah benar. Silakan klik confirm. Setelah itu, akan muncul notice, your order have been queued. Untuk memastikan liquid OCO tersebut telah berhasil, silakan lihat pada menu order. Kontra.
Jika user berada di dalam menu trading, user dapat melakukan kontra terhadap open posisi yang dimiliki, yaitu dengan cara: pertama, centang terlebih dahulu open posisi yang ingin dikontra. Catatan, posisi yang dicentang harus dua open posisi yang berlawanan, yaitu open sell dan open buy, dengan produk dan jumlah lot yang sama. Menu kontra akan muncul secara otomatis ketika kedua open posisi sudah dicentang. Lalu klik kontra. Jika perlu, rubah atau kurangi jumlah lot sesuai yang diinginkan. Lalu pilih dan klik confirm. Temporary statement. Menu temporary statement yaitu data status akun sementara pada saat ini atau real time. Pilih dan klik temporary statement. Akan muncul 3 submenu, yaitu balance statement, open position, dan settle position. Tutorial kali ini akan membahas balance statement atau previous balance. Di sini user dapat melihat status akun seperti previous balance, saldo atau data keuangan sebelumnya. New balance, saldo terakhir setelah dilakukan penyesuaian oleh sistem. Margin in-out, penambahan dan penarikan yang dilakukan oleh nasabah. Floating profit atau loss, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau floating. Storage rollover, biaya inap. Nasabah akan dikenakan storage jika posisi terbuka yang dimilikinya ditahan hingga hari perdagangan berikutnya. Equity, sisa modal yang dimiliki nasabah atau new balance dikurangi floating profit atau loss. Profit loss, keuntungan dan kerugian yang telah terrealisasi. Nasabah akan mengalami keuntungan dan kerugian nyata jika posisi terbukanya telah dilikuidasi. Margin required, besaran minimum margin yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai jaminan atas posisi yang terbuka yang dimilikinya. Margin required untuk day trade sebesar $1.000 USD, sedangkan margin required untuk overnight adalah $2.000 USD. Facility fee, komisi transaksi yang dikenakan kepada nasabah setiap kali transaksi. Effective margin, margin efektif nasabah. Equity dikurangi margin required. VAT, value added tax atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari facility fee. Call margin price, posisi harga yang menunjukkan kapan nasabah harus menambahkan sejumlah dana atau top up. Call margin price akan terjadi jika equity jatuh di bawah 70% dari margin required. Jika margin required enough, maka akan terjadi call margin overnight. Premium discount, besaran penambahan atau pengurangan margin akibat pergantian kontrak agar equity tidak berubah. Pergantian kontrak hanya berlaku untuk produk SPA indeks saham seperti HKK dan biasanya terjadi setiap akhir bulan. Auto liquidation price, posisi harga yang menunjukkan kapan posisi terbuka nasabah akan dilikuidasi oleh sistem. Auto liquidation akan terjadi jika equity jatuh di bawah 30% dari margin required. Interest, fasilitas pengenaan bunga jika ada. Equity ratio, perbandingan antara equity dengan margin required yang berfungsi untuk indikator ketahanan dana apabila nasabah memiliki posisi terbuka lebih dari satu produk. Adjustment, fasilitas penyesuaian jika ada. Dalam menu temporary statement juga terdapat submenu lainnya,
yaitu Open Position dan Shadow Position. Open Position untuk melihat posisi terbuka nasabah. Shadow Position untuk melihat posisi yang telah dilikuidasi oleh nasabah. User juga dapat mengklik tanda print di samping jika ingin mendownload temporary statement dalam bentuk PDF. File temporary statement akan tersimpan secara otomatis di dalam internal storage perangkat user. Trade History berisi seluruh riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah. Chart di sini, user dapat melihat historical charts dengan cara klik tombol produk, lalu pilih produk yang diinginkan. Daily Statement Daily Statement merupakan rekening harian nasabah pada hari sebelumnya. Di sini, user dapat melihat tampilan seperti temporary statement, baik equity, previous balance, new balance, open position, shadow position, tetapi data rekening satu hari sebelumnya. News News yaitu berita atau informasi terkini seputar perdagangan, meliputi kegiatan ekonomi dan bisnis, transaksi saham di pasar modal, info komoditi, dan berita terkait lainnya. Di sini, user dapat mengakses berita terupdate yang diambil secara langsung dari berbagai sumber berita yang terpercaya. User juga bisa dengan mudah membuka halaman sebelumnya dengan pilihan Go to Page. Jika user berada di dalam menu News, user dapat memilih Next atau Previous News tanpa harus keluar dari menu News dengan klik judul berita di samping menu Home. Jika user ingin kembali ke halaman pertama, silakan klik menu Home pada tampilan menu News. Account. Di dalam menu Account terdapat User Detail, Device Detail, Update Password, Logout, dan pilihan bahasa. Glossary. Glossary adalah daftar istilah yang terdapat di dalam aplikasi TradePro Apps. Glossary dilengkapi dengan definisi dari istilah-istilah tersebut. Glossary juga dilengkapi dengan keyword agar mempermudah user untuk mencari istilah yang diinginkan. FAQ. FAQ adalah kumpulan dari permasalahan tentang berbagai hal terkait pesan error di dalam TradePro Apps. FAQ juga dilengkapi dengan keyword agar mempermudah user untuk mencari pesan error yang diinginkan. Tata cara mengganti password. Pada menu Account, scroll ke bawah sampai pada bagian kolom Ganti Password. Untuk nasabah baru, silakan masukkan password yang diterima melalui email atau SMS. Untuk nasabah lama, silakan masukkan password terkini. Setelah itu, masukkan password baru di kolom Confirm New Password dan New Password. Pastikan password baru yang diinput di kedua kolom tersebut sama. Lalu klik Update Password. Setelah itu, jika password berhasil dirubah, akan muncul notis Your password has been changed successfully.